Sejak kecil, perempuan berdarah campuran Jawa Sunda ini gemar bersolek dan bergaya di depan cermin. Dirinya bahkan punya cita-cita ingin menjadi tenar dan banyak dikenal orang. Rasa percaya diri yang tinggi sudah dimilikinya bukan sedari kecil. Seperti apa beliau membagi tugasnya antara kesibukannya menjadi seorang ibu, lalu banyak sekali, multitalenta sekali, dan juga seorang yang saya idolakan sejak kecil, Mbak Oki Asokawati. Selamat pagi Mbak Oki. Selamat pagi, Fit. Aduh, aku kalah deh. Mengundang narasumber yang sekaligus menjadi idola saya sejak kecil. Itu satu mimpi yang menjadi kenyataan loh Mbak. Aduh, speechless saya. Terima kasih semua atas izin Allah tentu ya. Thank you so much juga diundang ke sini. Sama-sama Mbak. Mbak, aku kan stalking nih, mau jujur nih, mau buka-bukaan jujur. Stalking Instagram Oki Asokawati dan melihat Mbak Oki tuh nggak berubah. Berubah cuma karena pakai jilbab. Tapi modisnya, cantiknya, sehatnya dari zaman aku SMP, SD, bahkan sampai sekarang tetap sama. Rahasianya apa sih Mbak? Tetap cantik, sehat sesuai dengan tema kita hari ini. Cantik dan sehat di segala usia. Kasih tahu dong Mbak bocorannya biar kita juga tetap cantik dan sehat di semua usia. Ada bukunya ya, tapi hari ini kita nggak bawa, nanti kita tampilkan di layar. Buku Mbak Oki Asokawati, Cantik di Segala Usia. Betul. Ceritain Mbak. Iya. Jadi kalau tadi Vita katakan bahwa tidak berubah, pasti adalah perubahan itu. Nggak kelihatan Mbak. Oh gitu ya, mungkin karena bajunya juga kali bikin nggak kelihatan. Karena dulu lingkar pinggang saya itu cuma 63 cm. Oh ya. Waktu zaman saya masih jadi model gitu ya. Di Femina, di Sarina, di Kartini, aku inget banget tuh, betul. Gitu ya. Kemudian berat badan saya juga cuma 54 kg. Sekarang lingkar pinggang saya sudah nyaris 70. Berat badan saya juga sudah 60. Artinya ada perubahan itu. Kalau misalnya kemudian Vita dan orang-orang di luar sana mungkin di Instagram saya melihat bahwa tidak ada perubahan, ya mungkin karena strategi saya dalam berbusana itu juga menjadi salah satu yang saya perhitungkan begitu. Dan kalau dikaitkan dengan buku tadi, Cantik di Segala Usia, itu buku lama, saya buatnya tahun 2013. Di mana 4 tahun yang lalu padahal ya. Betul. Di situ saya mengulas kecantikan dari usia 20-an, 30-an, 40-an sampai 50-an. Nanti bikin lagi buku yang untuk 60-an ya, kadang belum mencapai 60 nih. Iya, karena memang di setiap usia itu kan mempunyai daya tarik sendiri begitu ya. Dan memang bagaimana kita sebagai perempuan bisa menggali dengan kecantikan kita di setiap usia itu. Jangan 20-an kemudian penampilannya tua seperti 40-an gitu, atau sebaliknya. Sudah kepala 5 atau kepala 6 tapi ingin seperti kepala 2, itu juga kalau bisa nggak usah seperti itu gitu. Caranya gimana Mbak? Apa karena sering melihat majalah-majalah fashion dari luar negeri atau dari dalam aja sendiri? Kalau diperhatikan bajunya sebenarnya biasa aja kan, yang sebenarnya bisa dibeli di toko manapun gitu. Ini batik yang saya pakai ini juga batik meteran yang saya beli di toko bahan gitu. Oh ya. Hanya saja memang sentuhan desainernya gitu ya. Jadi kalau tadi Vita nanya caranya gimana, memang kayaknya harus ada cinta dalam diri ini gitu ya Fit ya. Cinta untuk berpenampilan, cinta untuk berprestasi tentu, cinta untuk menjaga kesehatan, karena seseorang yang di dalamnya itu ada passionnya, ada gairahnya, maka keluarnya juga akan menarik hal-hal yang penuh passion juga. Tapi secantik-cantiknya seseorang, meskipun dia katakanlah matanya belok, kulitnya terang, atau kulitnya so mateng, kemudian hidungnya mancung, kemudian langsing, tapi kalau dalam kehidupannya dia itu penuh dengan pesimistis, kemudian selalu mengeluh terus, kemudian tidak bersyukur, atau ada ambisi tapi ambisinya terlalu besar begitu ya. Mbak tadi ada mengucapkan kata bersyukur. Kalau buku ini saya mungkin dikasih lihat ya, menabur cinta, menuai cinta. Jadi apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau cinta yang ditabur, cinta yang dituai. Kalau yang ditabur keburukan juga Mbak percaya bahwa yang dituai pun nanti akan keburukan. Betul. Jadi cinta ya Mbak, cinta diri tadi, sehingga bisa
keluar. Betul. It shows ya. Betul, keluar gitu. Ceritain dong Mbak buku ini. Iya, dibahas jadi apa ini? buku itu saya tulis sebetulnya merupakan refleksi dari pengalaman-pengalaman saya, begitu ya. Bagaimana saya dengan ayah saya, bagaimana cinta saya dengan almarhum suami saya, bagaimana cinta saya dengan anak-anak, begitu. Bagaimana kemudian saya mengasah cinta itu sendiri, karena cinta itu tidak bisa datang begitu saja menurut hemat saya dalam segala hal. Kalau misalnya kita bekerja, cinta dalam pekerjaan itu memang harus kita create gitu ya. Dalam hal misalnya dengan anak begitu adalah cinta yang secara otomatis. Tapi cinta untuk kemudian kita dengan berbesar hati mau kemudian menekan ego kita untuk memberikan jalan karpet merah buat putra-putri kita, menurut saya itu juga suatu pelajaran. Apalagi perempuan zaman sekarang ingin mempunyai aktualisasi diri, eksistensi diri yang juga maksimal, dan itu tuh dia harus berbagi dengan cintanya kepada keluarga. Jadi itu juga harus dipelajari. Bicara tentang keluarga Mbak, acara Happy Parenting is all about parenting, tentang bagaimana membesarkan anak. Dan hari ini tentunya tidak terlepas dari orang tua, dan saya melihat sosok ibu begitu kuat dengan Mbak Oki. Makna seorang ibu Sutarijah di mata Mbak Oki. Iya, almarhumah ibu saya pernah mengatakan anak itu bagaimana ibunya, anak itu bagaimana bahasa Jawa itu babonnya, begitu ya. Artinya memang ibu saya itu adalah pola buat kehidupan saya sampai saat ini. Karena bagaimana saya melihat ibu itu tidak bersandar ke pasangannya, ke ayah saya, tapi beliau juga punya kompetensi-kompetensi diri yang mana itu kemudian bisa beliau pakai untuk membesarkan ke-6 putra-putrinya. Mbak anak kelima? Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Dan saya juga pelajari bahwa perempuan itu memang harus bisa mandiri begitu. Namun pengalaman saya pribadi, Vita, ketika saya bersama almarhum suami saya, semandiri-mandirinya perempuan tetap dia harus bisa menempatkan dirinya ketika dia dalam rumah, begitu. Imam keluarga menurut saya itu tetap adalah ayahnya anak-anak atau suami. Jangan kemudian kita kebablasan begitu sehingga nggak jelas gitu mana imam kemudian mana yang pengikutnya tanda kutip begitu. Ibu pada saat Mbak memutuskan untuk masuk di dunia modeling, di support nggak, didukung nggak saat itu? Karena identik kan kalau dunia modeling dengan hidup yang gemerlap, dengan hingar-bingar, dengan kehidupan yang mewah. Saat itu Ibu boleh nih, Oki yang saat itu SMA boleh masuk di dunia modeling. Iya, jadi aku waktu itu usianya 17 tahun, kelas 2 SMA, seperti yang tadi Vita sudah utarakan, cita-citaku memang ingin jadi orang terkenal gitu waktu itu, karena waktu itu majalah remaja, majalah gadis sedang booming-boomingnya, dan aku ingin masuk di majalah gadis itu. Dan kemudian gimana caranya supaya bisa masuk ke situ ya? Kebetulan majalah itu membuat kontes seperti finalis putri remaja, meskipun yang saya amati beda dengan kontes-kontes yang sekarang, karena kami saat itu dites psikologinya, diwawancara sama almarhumah Iwan Tirta, Poppy Darsono, Wim Thomaswa, tes psikologi, kemudian kami harus menunjukkan bakat yang lebih kami ketat, miliki. maksud Mbak zaman dulu dibandingkan dengan sekarang. Betul. Dan saat itu kemudian saya menang menjadi putri remaja berpakaian malam terbaik. Sejak itu saya mulai tampil di majalah. Nah, ibu saya pesannya hanya satu, boleh masuk dunia modeling tapi sekolah harus selesai, gitu. Jadi karena ibu saya waktu itu pendidikannya terakhir adalah sekolah kejuruan putri, dan ibu ingin anak-anak perempuannya terutama ini bisa melampaui beliau lah dalam hal pendidikan. Makanya kemudian beliau katakan, monggo silakan modeling tapi sekolah harus selesai. Begitu tidak S1 itu pesannya ibu saya. Padahal 2 tahun tetap sempat mandek ya, dengan nilai waktu itu semuanya karena nggak pernah masuk kuliah, karena sibuk dengan karir di modeling. Walaupun membawa melambungkan nama Oki Asokawati, tapi sempat 2 tahun ini kembali juga untuk melanjutkan dan selesai, karena kalau nggak diketok sama ibu ya. Benar, dan baliknya tuh nggak enak banget ya, karena gini, waktu itu kan aku udah bisa nyari uang sendiri gitu ya, udah bisa beli macam-macam sendiri. Akhirnya aku bilang ke ibuku gini, Bu, buat apa sih aku kuliah lagi gitu ya? Aku udah bisa nyari uang, aku waktu itu udah bisa dengan pendapatanku sendiri udah bisa beli mobil gitu. Ngapain lagi Ngapain juga mesti sekolah ya? Belum tentu nanti seorang psikolog bisa menghasilkan uang yang seperti saat itu sudah dihasilkan ya Mbak. Kita sambung nanti segmen kedua ya Mbak Oki.
Sudah tidak asing lagi bagi seorang ibu untuk berperan ganda, menjadi ibu di rumah sekaligus bekerja di luar rumah. Pemirsa, tetap bersama kami di Happy Parenting.